Nah, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar sukses, ya, tips sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya adalah mengerjakan penelitian Anda, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi apabila itu bisa dicocokkan dengan topik atau tahapan Anda. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang inspirasi judul penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi terkait dengan sektor pariwisata dan perhotelan. Nah, bersama saya Profesor Tirta Musitama. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Channel ini berkembang karena kontribusi kalian semua. Yang belum, silahkan subscribe sekarang. Nah, halo kalian semua yang merupakan mahasiswa hotel, tourism, ya. Dan ada nih teman saya yang dari awal channel ini dibuat itu sangat mendukung saya, Bapak Dr. Arif Zulkarnain, ya, dari Bisnis Hotel Management Kampus Binus at Bekasi. Halo Pak, apa kabar? Terima kasih sudah selalu mensupport saya. Nah, saat ini saya ingin membahas nih Pak terkait dengan inspirasi topik judul penelitian hotel manajemen atau tourism. Nah, apa saja kira-kira penelitian yang bisa diambil, yang bisa dilakukan? Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama tentu adalah pariwisata di masa pandemi. Nah, ini udah pasti ya. Sekarang ketika video ini dibuat, itu masa pandemi COVID-19 sudah sangat landai, sudah sangat tertangani ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Jadi bulan pertengahan Mei ini setelah liburan Idul Fitri ya, itu kondisinya sudah makin membaik ya. Insya Allah nanti mulai pada libur anak sekolah ya, Juli, Agustus, September, liburan mungkin Natal, Tahun Baru, itu sudah menjadi normal kembali ya. Nah, jadi top yang pertama adalah bagaimana kondisi pariwisata di masa pandemi. Nah, selama 2,5 tahun berlalu ini, kira-kira topik penelitian terkait dengan dampak dari pandemi ya dalam pariwisata itu apa saja. Nah, tentu hal ini bisa dilihat dari misalnya sektor perhotelannya. Nah, bisa bagaimana hunian-huniannya, jumlahnya tentu sudah sangat menurun kan. Bahkan mungkin untuk beberapa bagian yang sangat tidak banyak pengunjungnya gitu ya, tidak banyak yang datang, itu mungkin sebagian bahkan ada yang tutup. Nah, mungkin ini bisa jadi satu topik penelitian yang bagus ya. Bagaimana pandemi ini membuat hotel-hotel baik yang dari yang kecil maupun yang besar itu melakukan inovasi agar mereka survive. Nah, ini penting. Bisa juga dicari ya hotel-hotel ya yang bisa bertahan dengan bagus. Apakah hotel-hotel besar yang memiliki tergabung dalam satu chain bisnis gitu ya, itu dengan manajemen yang memiliki jejaring ya, itu apakah bisa bertahan dengan baik atau bagaimana mereka bertahan dengan baik? Karena mereka punya resources ya, mereka bisa resource sharing ya dengan hotel-hotel yang lain ya. Nah, tetapi bisakah itu ya? Apa faktor-faktor yang membuat mereka tetap survive? Mungkin selama 2,5 tahun ini pendapatan mereka sangat turun ya, tetapi karena kekuatan resources mereka, kekuatan capital mereka masih tetap bisa bertahan walaupun mungkin merugi. Nah, tetapi kemudian persiapan ketika pandemi COVID-19 itu berakhir, mereka bisa naik kembali. Nah, atau bisa kemudian bersiap untuk membuka bisnis seperti biasa, bahkan yang terbaik. Nah, atau hal yang berikutnya adalah mencari dampak-dampak ya pada sektor penginapan perhotelan ini, baik mungkin nanti bisa dibedakan dari yang tadi level besar ya, mungkin yang berbintang 5, 4, 3, 2, kemudian mungkin yang resort kecil, dan tergantung dengan jenisnya. Itu kalau misalnya yang gagal atau yang harus tutup, nah itu seberapa
besar sebenarnya ya, atau juga faktor apa saja ya, karena konteks COVID-19 ini kemudian membuat mereka tutup gitu. Kita bisa belajar dari kegagalan. Nah, bisnis juga begitu ya. Sektor pariwisata apalagi ya, ini sangat bisa belajar dari kegagalan. Jadi tidak hanya kita belajar dari kesuksesan saja ya. Kalau kita udah pasti kalau sukses ya, kita tahulah kunci-kunci suksesnya seperti itu juga bagus, kita bisa mendapatkan pelajaran. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita belajar dari kegagalan suatu ya, apa peristiwa, kejadian maupun dalam suatu bisnis. Nah, di sini ya, jadi ada dua hal terkait dengan kondisi COVID-19 ini, dampaknya. Yang pertama adalah melihat dampak-dampak di sektor perhotelan yang sukses tetap bertahan, satu. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar dari kegagalan bisnis perhotelan, lihat juga skalanya, lihat besar kecilnya ketika mereka harus tutup ya, mereka harus menutup bisnisnya, mungkin mereka merugi, termasuk mereka ya, termasuk berarti merumahkan orang ya, memecat orang bahkan gitu ya. Nah, ini kemudian apa yang bisa dipelajari dari kegagalan tersebut. Nah, itu adalah satu poin besar pertama ya. Jadi akibat dari pandemi COVID-19 terhadap bisnis di perhotelan dan pariwisata. Nah, hal yang kedua, hal besar yang kedua yang saya tawarkan adalah fokus ya, kalian fokus pada inovasi-inovasi. Ya. Karena ketika krisis, sebenarnya setiap krisis itu ada kesempatan ya, dalam setiap kemudahan itu, dalam setiap kesulitan ya, itu selalu disertai di situ adalah kemudahan juga. Nah, sekaligus ini kalian harus membuat bisa mencari tahu ya, inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan. Nah, apalagi kalau tadi ya, pilihan pertama tadi sebenarnya sudah kalian lakukan juga, melakukan semacam apa namanya, penelitian ya terkait dengan dampak-dampak dari COVID-19. Setelah tahu dampaknya, nah inovasi apa? Nah, inovasi ini menjadi penting ya, karena inovasi ini adalah breakthrough ya, temuan-temuan yang kemudian bisa menghasilkan agar bisnisnya berjalan. Inovasi ini banyak hal ya yang terkait dengan pariwisata dan perhotelan. Misalnya yang saya sampaikan, ketika border ditutup, ya, lintas batas negara ditutup 2 tahun ini, ya, dan terutama setelah setahun terakhir atau 6 bulan terakhir ya, ketika level dari COVID-19 ini sudah semakin menurun. Nah, di situ ada peluang sebenarnya. Sudah ada peluang untuk bisa melakukan bisnis. Pemerintah juga sudah sadar betul memberikan apa namanya guidance ya, bahwa silahkan ditangkap oleh sektor pariwisata. Bagaimana peluang ini untuk jadi inovasi. Nah, inovasi apa? Ya, inovasi dari sektor misalnya paket-paket khusus, paket-paket tertentu untuk menyelenggarakan acara-acara wisata, ya. Atau mungkin bundling dengan transportasinya, atau juga meningkatkan servis ya. Nah, tentu ya kan, dampak COVID mungkin juga banyak yang kehilangan pekerjaan, mungkin dana juga terbatas, tapi tetap ingin bisa wisata. Nah, bagaimana mungkin harganya mungkin diturunkan sedikit, tapi dengan value yang sama, gitu ya, itu juga bisa. Atau juga ya, mungkin harga diturunkan sedikit, nah, tetapi dengan value yang bagus. Atau bahkan untuk beberapa segmen tertentu yang tetap siap dengan harga-harga yang premium, itu bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang baik. Nah, ini contoh ya dari pengaturan-pengaturan paket-paketnya. Tentu siapa yang bisa menjadi target utama? Nah, tentu karena lintas batas masih ditutup, itu tentu masyarakat atau turis domestik. Oke, turis domestik menjadi kunci gitu ya. Saya melihat ya, saat ini saya ada di Lagoy Resort ya. Ini bukan paid promotion ya, ini tidak berbayar, saya tidak ada kaitan sama di sini. Saya hanya karena menginap dan sedang melakukan penelitian, jadi saya melakukan konten dengan background ini ya. Nah, jadi bagaimana misalnya ada diskon-diskon ya, bagaimana misalnya tetap ada acara-acara walaupun ya apa namanya
value-nya itu tidak turun drastis. Nah, ini menjadi penting. Dan masyarakat tetap bisa happy, ya, tetap bisa menikmati, apalagi mungkin ya dalam suasana wisata yang mengandalkan keindahan alam seperti ini ya. Nah, ini akan menjadi hal yang penting, sangat menarik, karena ini modelnya sudah ada kan, modal indahnya pariwisata, indahnya suasana sudah ada kan, dan tidak perlu diubah lagi gitu ya. Nah, hal yang lain lagi adalah inovasi di sektor misalnya kulinernya. Nah, bagaimana tetap menyajikan tawaran-tawaran kuliner-kuliner yang baru, atau ada satu acara-acara ya yang bisa mulai mengundang orang dengan paket-paket tertentu dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik. Nah, ini tentu ya sudah banyak juga ya hotel-hotel, para pelaku wisata yang melakukan ini. Nah, untuk itu perlu banget ya ada kerjasama antara para pengusaha ya, para pemerintah ya, pemerintah lokal maupun pemerintah pusat mendorong hal ini. Nah, saya melihat bahwa pemerintah pusat juga sudah sangat hati-hati, dan juga bagaimana mengendorkan di sini. Satu sisi kemudian juga ada upaya pengetatan di sana sini, tetapi juga memberikan ruang. Nah, hal ini sebenarnya kehati-hatian pemerintah yang bisa ditangkap, dimanfaatkan oleh para pebisnis, para pelaku ekonomi. Nah, siapa yang akhirnya mendapatkan manfaat ya? Tentu ya masyarakat mendapatkan manfaat. Mereka bisa jalan, mereka bisa keluar dari rumah ya setelah lebih dari 2 tahun dengan menikmati suasana keindahan alam dengan tidak khawatir. Nah, tentu ya protokol kesehatan tetap dilakukan. Ya, misalnya dalam penerbangannya kah, ya dalam transportasi daratnya kah, transportasi lautnya kah, atau ketika juga ada di hotel, atau ketika di restoran dan tempat-tempat terbuka. Saat ini ya, kebetulan saya karena di pinggir pantai ya, di Lagoy Resort yang sangat indah ini ya, tentu saya izin melepaskan masker karena sih ruang terbuka. Anda bisa melihat bahwa dampaknya luar biasa ya. Pantainya indah, tetapi memang kita harus akui masih belum kembali seperti semula. Jadi ini layaknya private beach gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik buat teman-teman semua. Kalau bisa memikirkan waktu, kesempatan, kapan bisa berwisata seperti ini. Dengan mungkin harga yang sama atau harga yang lebih murah, Anda mendapatkan value yang lebih besar atau lebih tinggi, ya, lebih bermanfaat, dan Anda bisa menikmati mungkin tanpa gangguan buat Anda yang suka privacy ya. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa ada 2 hal penting terkait dengan inspirasi judul-judul penelitian dalam hotel dan tourism ya. Tentu saya masih bisa mengupas banyak hal yang lainnya ya. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana dampak COVID-19 terhadap kesuksesan maupun kegagalan bisnis hotel dan tourism. Yang kedua ada terkait dengan inovasi, bagaimana agar inovasi-inovasi baru itu bisa dilakukan khususnya setelah pandemi COVID-19 itu benar-benar berakhir, sehingga pariwisata bisa kembali supaya normal, bahkan menjadi lebih baik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mana para hotelier, mana para teman-teman saya yang membidangi bidang hotel manajemen dan pariwisata, silahkan tuliskan kolom komentar di sini, masukan-masukan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya, teman-teman yang ngambil ya, kalian semua yang ngambil hotel, pariwisata, bahkan juga mungkin bidang-bidang lain yang terkait, silahkan like dan jangan lupa share video ini. Terima kasih banyak. Tirta Mursitama dari Lagoy Resort Pulau Bintan. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Jangan lupa ya, subscribe dan ikuti video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.